Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Luar biasa, baru seminggu penayangannya di bioskop, Vina sebelum 7 hari karya Anggi Umbara sudah meraup 2.548.478 penonton menurut data dari filmindonesia.or.id. Karya Anggi Umbara sebelumnya, Mungkar, hanya mentok sampai di 774.516 penonton saja. Ini satu lompatan yang besar. Walaupun menurut saya Vina ini tidak terlalu istimewa, tapi usaha Anggi Umbara untuk mengangkat kisah nyata yang viral di tahun 2016 lalu ini patut dihargai. Masih masuk di level lumayan menurut saya. Nanti akan kita singgung lagi soal opini saya ya pemirsa. Sekarang, mari kita ikuti alur ceritanya dulu. Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Setting cerita diambil di tahun 2016, di mana diawali dengan dicelakainya Vina dan teman cowoknya Zaki oleh Egi dan geng motornya saat mereka sedang berboncengan berdua melewati satu flyover di Cirebon. Begitu jatuh dari motor, mereka berdua langsung dipukuli dengan keji hingga keduanya pingsan. Adegan kemudian berlanjut ke kilas balik sebelum kejadian itu, di mana Vina pergi ke salon bersama Linda sahabatnya. Salon ini dikelola oleh Hesti, tante dari Linda. Hesti orang yang rada-rada eksentrik dengan selera humor yang rada aneh. Vina bermaksud melakukan hair extension karena salah seorang teman sekolahnya menempelkan permen karet pada rambutnya. Kelak akan terkuak bahwa si teman ceweknya tersebut membuli dia. Vina ingin menyimpan rambutnya yang sudah digunting oleh Hesti. Hesti bilang bahwa itu berarti Vina menyimpan benda mati bersamanya dengan kesan rada menyeramkan. Namun setelah itu Hesti tertawa. Vina dan Linda cuma bisa saling pandang karena tidak merasa itu lucu. Vina digambarkan sebagai gadis yang tidak suka bullying dan dia lebih memilih melawan pembulinya dengan berani. Kata neneknya, sifat ini menurun dari sang kakek. Ibu Vina bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ayah Vina bekerja sebagai nelayan. Vina punya kakak perempuan, Marliana. Kakek Vina sendiri bekerja sebagai petugas security. Salah seorang teman pria Vina di SMA-nya berteman dengan geng motor Doom Rider. Vina dan Linda bilang lebih baik menjauhi mereka karena bisa memberi pengaruh buruk padanya. Sang teman bilang awalnya mereka membulinya. Namun karena dia menawarkan membuatkan emblem dan logo Doom Rider, mereka akhirnya jadi baik padanya dan dia sekarang malah merasa nyaman bergaul dengan mereka. Ketua geng motor Doom Rider, Egi, yang juga anak seorang polisi yang sepertinya berpangkat tinggi, naksir Vina. Padahal dia sendiri sebenarnya sudah punya pacar. Dia kenal Vina karena sering menjemput pacarnya di sekolahan Vina. Nah, ini salah satu bagian dalam cerita film ini yang tidak masuk di logika saya, pemirsa. Egi diceritakan punya paras yang ganteng, tajir. Tapi pacarnya kok tidak ada cakep-cakepnya ya? Pemirsa coba lihat sendiri deh filmnya kalau nggak percaya. Udah jelek, penampilannya nggak berkelas, kelakuannya norak. Masa cowok sekelas Egi bisa punya pacar yang nggak banget gitu? Ini jelas-jelas miscasting dan saya nggak ngerti kenapa Anggi Umbara selaku sutradaranya oke-oke aja dengan ini. Udah aktingnya kaku, parasnya burik. Kalau saya jadi Egi, jauh-jauh deh dari cewek kayak gini. Najis dipamer-pamerin ke temen-temen. Emang di company nggak bisa bayar artis yang lebih cakepan atau gimana? Aduh. Anyway, pacar Egi ini akhirnya cemburu dan pada gilirannya membuli Vina dengan nempelin permen karet pada rambutnya tadi. Vina dengan berani melawan pembulinya ini. Vina juga diceritakan ikut lomba fashion di satu mall setempat dan akhirnya menang. Seusai lomba, Egi mendekatinya dan bilang bahwa dia suka padanya. Sikap Egi juga boleh dibilang kurang ajar dan kepedean. Vina, yang memang nggak pernah naksir Egi, jadi jengkel dengan kelakuannya sampai-sampai meludahinya. Dia meninggalkan Egi, yang mendendam padanya sejak itu. Di malam naas yang menewaskannya, Vina dan Linda sebelum itu sedang menikmati keramaian di alun-alun Cirebon. Saat mau pulang dan minta dijemput, nenek Vina bilang lewat telepon bahwa motor bapaknya kempes, jadinya bakal telat. Vina bilang nggak perlu dijemput karena masih banyak ojek, karena malam juga belum begitu larut. Linda dijemput oleh Deden sepupunya. Kebetulan Zaki, teman Deden, juga ada di situ bersamanya.
Linda pun mengusulkan supaya Vina numpang motor Zaki saja karena tujuan Zaki searah dengan Vina. Zaki cuma perlu mengantar paket dulu, setelah itu bisa mengantar Vina pulang. Vina pun setuju diantar oleh Zaki. Setelah mengantar paket, saat mereka berdua melewati flyover Kepompongan, adegan penyerangan dimunculkan lagi dengan lebih terperinci, di mana tangan Vina dipukul dengan balok kayu dan kepalanya dibenturkan ke motor. Di hari berikutnya, saat polisi mendapatkan laporan soal ditemukannya mayat mereka berdua, penyelidikan segera dilakukan di TKP. Di situ juga terdapat seorang YouTuber, Dani, yang juga ikutan meneliti TKP. Dani curiga bahwa kematian mereka bukanlah kecelakaan tunggal seperti yang disimpulkan polisi. Namun ide ini dibantah oleh petugas. Kesimpulan kecelakaan inilah juga yang polisi sampaikan pada kakek dan bapak Vina. Saat melihat jenazah cucunya yang hendak dimandikannya, hati nenek Vina begitu hancur. Kondisi jenazahnya begitu mengenaskan dengan luka-luka yang bertubi-tubi. Nenek Vina jadi curiga bahwa kematian cucunya ini jangan-jangan bukan disebabkan karena kecelakaan tunggal. Dia sempat menyampaikan kecurigaannya ini pada sang kakek. Namun suaminya itu bilang lebih baik nenek nggak usah berpikir aneh-aneh. Lebih baik merelakan saja kematian cucunya ini. Dengan ditemani Marliana, kakak Vina, nenek pergi ke kantor polisi untuk mengutarakan kecurigaan ini. Kebetulan Dani juga ada di situ. Ternyata Dani adalah adik dari AKBP Indra, polisi yang memimpin penyelidikan atas kematian Vina dan Zaki. AKBP Indra sementara masih menyimpulkan bahwa kematian mereka disebabkan kecelakaan, karena belum ada bukti-bukti yang lebih kuat lagi yang menyatakan di luar itu. Barang-barang peninggalan Vina sementara masih ditahan polisi untuk bukti sampai penyidikan tuntas. Dani juga memperkenalkan dirinya kepada nenek dan Marliana di situ. Setelah itu, Deden, sepupu Linda, tiba-tiba muncul di rumah Vina. Dia mengundang nenek, bapak Vina dan Marliana untuk datang ke rumah Linda karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Linda sendiri tidak hadir saat jenazah Vina dimakamkan, dan nenek sempat heran karena Linda adalah sahabat Vina. Sesampainya mereka di rumah Linda, arwah Vina lalu merasuki Linda. Dan lewat Linda, Vina menceritakan kronologi kejadian naas yang menimpa dirinya dan Zaki dari saat mereka diserang, dibawa ke markas Doom Rider, dianiaya oleh Egy dan anak-anak buahnya dengan kejam, sampai pemerkosaan Vina oleh mereka secara bergiliran. Tidak sampai di situ. Setelahnya Vina masih disiksa lagi dan kakinya dilindas motor oleh Egy. Mereka akhirnya dibunuh dan jenazah mereka dibawa lagi ke flyover Kepompongan untuk mengesankan seolah terjadi kecelakaan. Marliana merekam suara adiknya yang bercerita dengan memilukan ini lewat HP-nya. Setelah itu Marliana menelepon Dani dan menceritakan kejadian itu kepadanya, serta memberikan rekaman suara adiknya kepadanya. Dani pun kemudian melakukan penyelidikan sendiri di TKP dan mencari markas Doom Rider serta menanyai orang-orang di sekitar alun-alun Cirebon serta tempat para geng motor biasa nongkrong. Akhirnya, dia pun menemukan sarang Doom Rider yang terletak dekat satu sekolahan SMP di mana Vina dan Zaki akhirnya dibunuh. Saat Dani mengupload rekaman suara Vina di channel YouTube-nya, kasus ini jadi viral. AKBP Indra pun akhirnya memberitahu keluarga Vina bahwa sebenarnya polisi memang sudah mencurigai bahwa kematian Vina dan Zaki bukanlah kecelakaan, tapi pembunuhan. Dalam tempo 48 jam, mereka sudah berhasil menguak para pelakunya. Tapi karena tidak punya cukup bukti, polisi memilih untuk bertindak hati-hati dan menjaga supaya ini tidak sampai bocor ke media. Bila sampai bocor, para pelaku itu akan menghilang dan sulit ditemukan. AKBP Indra juga meminta izin keluarga Vina untuk membongkar makamnya dan melakukan otopsi. Keluarga Vina memberikan izin, dan akhirnya otopsi pun dilakukan untuk mencari bukti-bukti yang akan memberatkan para pelaku tersebut. Setelah itu, polisi melakukan penangkapan pada para pelaku pembunuhan tersebut. Total 8 orang yang tertangkap dari 11 pelaku. 3 diantaranya termasuk Egy, menghilang dan tidak berhasil ditemukan. Dimunculkan pula scene di mana Egy dihantui arwah Vina di rumahnya, dan arwah Vina menyiksanya seperti yang pernah dilakukan Egy padanya. Walaupun secara pribadi saya berpendapat bahwa scene ini agak berlebihan, tapi karena ranah film ini adalah horor dan untuk kepentingan komersial, ya boleh-boleh aja sih, demi memberi semacam kepuasan pada penontonnya, di mana perbuatan jahat Egy perlu mendapatkan pembalasan yang setimpal, karena Egy asli belum tertangkap sampai sekarang.
Scene ini juga dieksekusi dengan lumayan apik dan cukup gory. Di ending title, disisipkan rekaman suara asli Vina yang merasuki Linda, dan ini cukup membuat merinding. Nah, pemirsa, ada pendapat yang mengatakan harusnya kisah nyata setragis ini digiring ke ranah drama misteri aja, bukannya horor. Jadi kesannya dikomersilkan dan kurang menghargai sosok Vina sebagai korban, di mana Vina ini adalah sosok yang benar-benar ada di kehidupan nyata, walaupun keluarganya sudah memberikan restu pada D Company untuk memfilmkannya. Saya rasa pendapat ini ada benarnya juga. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa film adalah media entertainment dan tugas utamanya adalah to entertain. Bila sudah masuk ke ranah industri, ya tentunya ada kepentingan bisnis yang ujung-ujungnya meraih untung. Ini sah-sah saja, tergantung bagaimana filmmakernya mengemas hasil karyanya. Soal kualitas, ini pun juga tergantung bagaimana visi dari para filmmakernya. Kebetulan di Indonesia penggemar horor banyak. Magnetnya lebih kuat untuk menarik penonton ke bioskop. Jadi tidak salah juga bila akhirnya Vina sebelum 7 hari dibawa ke genre horor. Apalagi dalam kenyataannya, terdapat unsur supranatural dalam hikayat Vina yang malang ini. Saya pribadi sih tidak merasa ini sebagai satu ganjalan. Usaha Anggi Umbara untuk lebih mengentalkan sisi dramanya di film terbarunya ini patut dihargai, walau untuk saya pribadi kurang nendang. Dalam kenyataannya, Vina pergi dengan pacarnya Eki di malam naas itu. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama dan mengarah ke serius dari media-media yang saya simak. Eki dan Egi di kehidupan nyata berteman. Namun dalam filmnya, Eki digantikan dengan karakter Zaki yang diperankan Yusuf Mardika, yang dulu pernah naik daun gara-gara sinetron serial Tendangan Si Madun. Dalam filmnya, Zaki dan Vina baru saling mengenal. Jadi matinya Zaki tidak memberikan kesan mendalam, karena tidak ada kisah cinta segitiga di antara Zaki, Eki, dan Vina. Saya nggak ngerti, kenapa para filmmakernya lebih memilih opsi ini daripada memunculkan karakter Eki. Bukannya bila karakter Eki dimunculkan, kesan emosional dan dramatisnya akan semakin kuat ya? Atau pertimbangannya karena ingin menonjolkan konflik antara Vina dan Eki, sehingga karakter Eki sengaja dihilangkan? Atau mungkin ada keberatan dari pihak keluarga Eki asli untuk dimunculkan dalam filmnya. Apapun alasannya, yang jelas ini poin minus dari film ini menurut saya. Di divisi acting, rata-rata para aktornya bermain apik di sini. Naila D. Purnama semakin terasah kemampuan aktingnya setelah sebelumnya tampil cukup lumayan di Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Adegan perkosaan juga ditampilkan dengan lumayan meyakinkan. Tapi ada satu ganjalan bagi saya. Masa diperkosa pakaiannya masih lengkap? Kotor iya, tapi ndak mungkin masih utuh melekat di badan gitu. Oke lah, ndak perlu telanjang. Tapi setidaknya baju luarnya sudah tidak melekat lagi di badan lah. Ini yang membuat adegan ini jadi kurang meyakinkan. Mungkin alasannya karena Naila sendiri masih 16 tahun, jadi masih dianggap belum dewasa kali. Whatever lah. Tapi ini akhirnya jadi poin minus buat saya. Akting Lydia Kandou sebagai nenek Vina tentunya tidak perlu diragukan lagi. Bagus banget. Menunjukkan kualitasnya sebagai bintang senior. Delia Hussein sebagai Marliana juga tampil cukup bagus walaupun porsinya tidak banyak. Juga Gisela Firmansyah sebagai Linda. Adegan kesurupan yang melibatkan dia juga berhasil ditampilkannya dengan baik. Chemistry-nya dengan Naila terasa believable dan natural. Untuk Fahad Haidra yang memerankan Egi, sebetulnya kesan songongnya sudah pas. Ekspresi congkak dan merendahkan cukup berhasil dibawakannya, tapi di beberapa bagian aktingnya masih kurang natural. Masih terkesan dibikin-bikin, kurang dipoles dikit lah. Walaupun secara keseluruhan porsi drama di film ini lebih banyak, tapi menurut saya pribadi seharusnya bisa digali lebih dalam. Masih dalam level cukup, tapi kurang memberikan kesan yang mendalam. Elemen gory-nya masih oke, seperti di film-film karya Anggi sebelumnya. Inilah kelebihan Anggi. Untuk urusan visual effects, kualitasnya masih lumayan oke. Jadi, skor saya untuk Vina sebelum 7 hari, 6/10. Masih layak tonton, walaupun di beberapa bagian harusnya bisa lebih dimaksimalkan. Jadinya kurang menimbulkan kesan mendalam buat saya.
Ini buat saya loh pemirsa. Pemirsa sekalian boleh kok berbeda pendapat dengan saya. Bebas-bebas saja. Kan selera tiap-tiap orang itu beda-beda, ya kan? Segini dulu review dari saya ya pemirsa sekalian. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye.